Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini di hari Sabtu. Kita kembali mulai pertemuan kedua kita di pembelajaran Nahwu menengah ya, dengan memakai atau menggunakan kitab Al-Muyassar Ilmin Nahwi jilid yang kedua karya Ustaz Aceh Zakaria Hafizahullahu Ta'ala. Dan sebelumnya ya, kita sudah sampai di pembahasan Anwa'ul Murakkab ya. Sebelumnya mohon maaf karena di waktu hari Ahad pekan kemarin karena ya qadarullah belum bisa. Di pertemuan kedua kita lanjut di hari Sabtu ini. Pertemuan pertama kemarin ya, kita sudah sampai di pembahasan Anwa'ul Murakkab, di mana ini pembahasan murakkab atau tarkib. Bisa disebut al-murakkab atau at-tarkib atau biasa disebut tarkib. Nah, tarkib yang sudah kita pelajari ya ada ya, secara garis besar atau ya pembagiannya ada 6 jenis ya. Kita ulangi lagi ya. Ada tarkib isnadi ya, atau kalau di sini namanya al-murakkabul isnadi. Ya, kita singkat tarkib isnadi. Kemudian tarkib idhafi, tarkib isnadi ya, ya musnad ilaih. Bisa dimurajaah kembali apa itu musnad, apa itu musnad ilaih. Kemudian ada juga tarkib idhafi ya, susunan idhafah, mudhaf ilaih. Kemudian tarkib bayan, ada namanya tarkib bayan. Tarkib bayan itu terbagi 3 ya. Ada tarkib wasfi, itu sifat mausuf atau na'at man'ut ya. Kemudian tarkib taukidi, ada yang dikuatkan, ada yang menguatkan ya. Ada yang muakkid atau muakkad, ada juga muakkad. Insyaallah sudah paham ya, di nahwu dasar sudah pernah dipelajari. Kemudian yang ketiga pembagian dari tarkib bayan itu ada tarkib badali ya, badal dan mubdal minhunya, yang menggantikan dan juga yang digantikan. Kemudian ada juga yang keempat ya, pembagian murakkab tarkib atfi. Tarkib atfi ya ataf dan ma'tuf ya. Ataf dan ma'tuf alaih. Ya intinya ada huruf atafnya. Maka yang disebut dengan tarkib atfi. Kemudian yang kelima ada tarkib mazji. Mazji ini ya, ini 2 kata yang disambung membentuk ya kata baru ya. Dan ini simai tentunya tergantung dari orang Arab bagaimana memakainya ya. Contohnya itu ya sibawai, Baitulaham di Bethlehem ya. Atau Hadramaut ya, Hadramaut. Kemudian ada tarkib adadi. Yang adadi ini tarkib adadi susunan yang ya, bilangan angka, ya adat ya angka dari 11 hingga 19, yang kenapa dijadikan tarkib karena di situ ada ya berupa susunan yang ada ya, ada huruf ataf yang dimuqaddarkan ya, yang muqaddar. Qaddar itu bahasa ininya imajiner ya, imajiner. Baik, kita langsung ke halaman ke-6. Kita lihat di situ ada bagan. Ya, silakan yang sudah punya kitabnya silakan dibuka halaman 6. Ya, khulasatu aqsamil isim. Khulasatu aqsamil ismi. Ya, ringkasan dari pembagian isim. Nah, kita insyaallah cepat di sini karena insyaallah sudah pada paham, tinggal ini semacam murojaah kembali ya. Jadi
Al-Muyassar jilid yang pertama atau Al-Ajurrimiyah atau yang semisal. Tapi yang pertama ya tinjauannya adalah tinjauan bilangannya ya, atau kita sebut kuantitasnya ya, bilangannya. Ada mufrad terbagi tiga, mufrad, musanna dan jamak. Ya, insyaallah sudah paham. Mufrad satu single, musanna itu double ya atau ganda ya, jamak ya. Jamak terbagi tiga, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannatsin salimun, wa jam'u taksirin. Yang mudzakkar salim sudah pada paham insyaallah, muannats salim juga sudah, taksir juga insyaallah nanti di bagian ini akan ada penjelasannya lebih lanjut di halaman-halaman selanjutnya. Kemudian yang kedua tinjauan yang lain ada asmaul khamsah. Asmaul khamsah sudah dipelajari ya. Jadi ada 5 asmaul khamsah yang memiliki kekhususan sendiri. Kemudian ada yang ghairu asma'il khamsah, yang bukan asma'ul khamsah, berarti selain yang 5 itu ya. Selain yang 5 itu disebut dengan ghairu asma'il khamsah. Kemudian tinjauan yang ketiga, ini dari bentuknya ya. Dari bentuk bangunan isimnya. Kita lihat di sini yang ketiga ada yang maksur. Maksur berarti terakhirnya adalah alif maksurah. Isim maksur ya. Isim maksur, contoh al-fatah dan seterusnya. Kemudian manqus ya terakhirnya ya. Kemudian mamdud ya mamdudah. Ya terakhirnya berupa mad. Ya, mamdud sini maksudnya mad ya. Mad. Kemudian ada yang sahih. Sahih ya berarti bukan huruf illah. Berarti bukan huruf illah. Kemudian tinjauan yang keempat, ya, munsharif atau ghairu munsharif. Nah, munsharif berarti yang lengkap ya, yang bisa di fathah atau bisa ditanwin lebih tepatnya. Yang bisa ditanwin, kemudian keadaan majrurnya adalah dengan tetap kasroh. Ghairu munsharif ya sudah kita pelajari ya, ada banyak. Di sana ada sighah muntahal jumu', kemudian alif tanis mamdudah, kemudian ya isim berwazan fi'il ya, contohnya af'alu atau al-alamu ma'a wazn fi'li, misalnya Yazid, nama Yazid, nah, maka ini mirip dengan fi'il dan seterusnya. Itu yang disebut ghairu munsharif. Adapun yang selain ghairu munsharif dinamakan dengan munsharif. Nah, ini yang bisa ditanwin ya, munsharif ya bisa berubah-berubah dengan keadaan asalnya. Kemudian tinjauan kelima adalah apa? Ya, dari sisi jenisnya, ya, mudzakkar atau muannas ya, insyaallah sudah paham. Kemudian yang keenam zahir dan dhamir. Zahir berarti yang nampak, adapun dhamir berarti yang tidak nampak. Maksudnya dhamir ya berarti isim-isim yang dhamir ya. Baik dhamir ya, dhamir rafa' maupun dhamir nasab atau dhamir jar ya. Insyaallah sudah paham semua ya, huwa huma hum dan seterusnya, atau hu huma hum, ha huma hunna dan seterusnya ya. Kalau sudah paham, kemudian yang dari sisi yang ketujuh ya dari sisi kemakrifahannya ya, makrifah dan nakirah. Sisi makrifah sudah dilewati ya, silakan dimurajaah lagi ya, nanti akan ada pembahasannya juga. Kemudian nakirah ya selain yang makrifah. Kemudian yang kedelapan jamid wal mushtaq. Jamid, mushtaq. Jamid ya, kalau jamid itu yang tidak mempunyai akar kata ya. Namun mushtaq itu punya akar katanya ya, contohnya kitab. Kitabun itu isim ya. Ya, kitabun isim. Ya, ya, akar katanya dari mana? Dari kata. Atau maktubun, ya, maktub tertulis ya dari kitab. Adapun misalnya kolam itu ya pulpen, ya.
maka tidak ada akar katanya. Misalnya yaqlamu ya, maqlamu, nah ini tidak ada ya, tidak bisa ditasrif dan tidak punya akar kata yang lain. Misalnya asadun, asadun isim, namun dia tidak punya akar kata, itu disebut dengan jamid. Ya, insya Allah kalau yang sudah pernah belajar misal sorof ya, misalnya kitab Al-Kafi ini sudah ma'ruf ya. Adapun yang belum ya insya Allah di sini bisa pelan-pelan. Kemudian yang kesembilan, tinjauannya dari ya mu'rab dan mabni. Artinya dia bisa berubah keadaan akhirnya ataupun tetap ya. Tetapnya suatu akhir dari isim. Nah, itu tinjauannya. Nah, di sini ada mu'rab, mu'rab yang bisa berubah. Adapun mabni yang tidak bisa berubah. Contohnya hadza. Hadza akan terus menerus seperti itu baik dalam keadaan marfu', mansub maupun majrur. Adapun isim-isim yang mabni bisa dibuka kembali ya. Isim isyarah, ya isim mausul, itu semua isim-isim yang mabni ya. Baik, kemudian yang ke-10 ya tinjauannya dari segi i'rab ya. Ya, marfu', mansub, majrur. Adapun majzum ya bukan untuk isim ya, tapi untuk fi'il. Nah, kita lihat di situ ada alam silah ya, bisa nanti dibaca sendiri ya. Insyaallah bisa dipahami. Kita ambil satu contoh saja. Ya, di sini ada qulubun. Nah, ini untuk melatih kita kenapa dibikin seperti ini, kenapa ada tinjauan seperti ini. Karena ini fungsinya apa? Fungsi untuk melatih ya, hafalan kita ya, bukan sekedar hafalan tapi sudah bisa mempraktekannya juga. Misalnya qulubun. Nah, qulub ini apa sebenarnya? Kita lihat di tinjauan pertama, mufradkah, musannakah, atau jamak. Oh, ternyata dia jamak taksir. Jadi jamak taksir berarti ada mufradnya dong. Ya. Berarti mufradnya apa? Qalbun. Qalbun. Ya. Kemudian apakah dia masuk di asmaul khamsah? Oh tidak ternyata ya. Ya berarti dia masuk ghairu asmaul khamsah. Kemudian apakah huruf terakhirnya adalah huruf-huruf yang mu'tal? Huruf yang mu'tal? Oh ternyata tidak. Bukan huruf mu'tal, berarti dia masuk di ya, isim yang sahih. Sahihul akhir. Kemudian ya munsharif atau enggak? Ya munsharif. Kan dia bisa ditanwin. Kita ada tanwin ya. Munsharif. Ya, muzakkar atau muannas. Nah, sebenarnya qulubun ini punya perselisihan ya. Namun kita di sini taklid saja dia. Kita katakan dia muzakkar. Ya, muzakkar. Kemudian zahir apa dhamir? Ya, dhamir berarti kan kita sudah tahu dhamir. Kalau kita sudah hafal dhamir berarti lawannya adalah zahir. Qulubun apakah ma'rifah? Bukan, ternyata nakirah. Ya, jamid ataukah mustaq? Ya, ternyata di sini jamid. Jamid berarti tidak punya asal kata. Ya, namun adapun yang sering disebut-sebut para asatid, yang sering dibawa oleh para asatid rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Ya, ya jamid ya qulub di sini atau qalb ya, qalb yang dimaksud yang sering dibawakan ya dari kata qalaba ya atau yang yuqallibu yang sering berbolak-balik. Itu sebenarnya ya asalnya ya daripada ulama zaman dahulu ya mencari-cari ya, kemudian ternyata pas ke hati sering berbolak-balik ya qalaba in qalaba yang qalibu ya ini bermakna bolak-balik itu ijtihadnya para ulama zaman dahulu. Adapun di sini ya qulubun atau qalbun ini jamid ya jamid bukan asal katanya dari yaqlub ya yaqlabu. Baik. Kemudian qulubun apakah dia mu'rab atau mabni? Yang mu'rab ya karena dia di sini dalam keadaan marfu. Qulubun ya apakah dia marfu ya marfu ya karena dia dhammah. Marfu dengan tanda dhammah.
Adapun selanjutnya ya silakan dibaca sendiri ya. Atau misalnya dicoba-coba, misalnya kata apa? Ya, kata ya, talibun. Yang mudah-mudah saja ya. Talibun. Talibun apakah dia mufrad musanna atau jamak? Oh, ternyata mufrad. Asmaul khamsah apa bukan? Ternyata dia asmaul khamsah. Ternyata bukan asmaul khamsah. Ya, nanti di daftar yang semakin sering dilatih, nah, semakin peka ya, semakin lancar. Oh ini ternyata jamid, ini mustaq, ini ma'rifah, ini domir, nah, dan seterusnya ya. Baik, kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Silakan dibuka halaman selanjutnya, halaman 8. Halaman 8, pembahasan mufrad, musanna, dan jamak. Al-mufradu wal musanna wal jam'u. Nah, di sini yang pertama ya sudah kita bahas, tinjauannya berupa tinjauan bilangan atau ya kuantitas ya. Contoh al-mufrad ya, huwa madalla ala wahidin. Dia menunjukkan, menjelaskan tentang satu, ya maksudnya satu ya, bilangannya satu. Rasulun, rasul satu rasul. Satu utusan, ya rasul bermakna mursal. Rasul ya artinya ya mursal yang diutus. Yaumun, ya, satu hari. Lailatun, satu malam. Ya, insyaallah di sini jelas. Nah, di sini penulis ingin memberikan ya apa pembagian-pembagian ya di mana yang sebelumnya sudah pernah dibahas atau di dasar, nah nanti akan ada penambahan-penambahan selanjutnya di ya contohnya mulhaq bil musanna, mulhaq bi jama' mudzakar salim dan seterusnya. Kemudian al musanna ya, dua ya, double atau ganda ya. Huwa ismun mu'rabun naba'an mufradain. Ya, isi mufrad atau isi mu'rab ya, isi mu'rab berarti yang bisa ya di i'rab tentunya ya, isi mu'rab. Dan nanti bisa berubah. Naba'an mufradaini, ya menggantikan dari ya dua mufrad, ya maksudnya dia dalam keadaan ya dua ya, bilangan dua. Ittafaqa lafzan wa ma'nan bi ziyadati alifin wa nun au ya'in wa nunin fi akhirih. Ya. Ittafaqa lafzan ya maksudnya dua yang sama ya. Ya misalnya talibun, talib yang satu dan talib yang satu lagi ya. Ya secara mana sama, talib maka ditambahkan menjadi talibani. Itu maksud dari ittafaqo lafzan, secara lafaz ya sama ya. Secara lafaz sama, talib dan talib yang satu lagi tetap sama, talib. Kitab ya, kitab satu, kitab dua ya sama. Itu yang dimaksud dengan ittafaqo lafzan. Nah, bi ziyadati alifin wa nun au ya'in wa nun fi akhirih. Ya, dia bisa tambahan alif nun atau ya nun. Ya, insyaallah sudah paham ini. Contohnya waladan atau waladain. Waladan dalam kondisi apa? Kondisi marfu'. Waladaini dalam kondisi mansub atau majrur. Nah, wa qad qila al-abawaini. Nah, di sini ada pembahasan al-abawaini lil abi wal ummi. Nah, lil abi wal ummi. Nah, kalau disebut dengan al-abawaini, maka yang dimaksud adalah abi dan ummi. Bukan bapaknya ada dua ya. Bukan bapaknya ada dua, tetapi yang dimaksud adalah kedua orang tua. Kemudian al-umaraini. Al-umaraini, nah di sini bukan dua Umar ya. Tetapi kalau kita lihat di sini ya, Umar bin Khattab dan juga Amr bin Hisham. Atau lebih tepatnya Umar ini ya. Salah tulisnya. Baik, tabas. Karena ada dua Umar. Ya maksudnya adalah dua Umar. Ya, dua Umar. Kemudian al-marwataini. Al-marwataini. Al-marwataini di Safa wal Marwah. Ya maksudnya ketika kita katakan al-marwataini ya ibadah haji ya, maka yang dimaksud adalah
Safa maupun Marwah. Bukan ada 2 Marwah ya. Nah, di sini ada pembahasan. Fahuwa min babit taghlibi wa huwa sima'iyun la yuqasu alaihi. Nah, maksudnya fahuwa min babit taghlib. Babit taghlib ini maksudnya adalah menguatkan salah satu dari 2 hal. Maksudnya bagaimana ya? Contohnya al-abawaini, bapak kan tapi di situ harusnya ada juga ya. Kan tetapi dikuatkan dari al-abnya, maka menjadi al-abawai. Dan yang seperti ini ya, wa huwa sima'iyun la yuqasu alaihi. Ini sesuai dengan apa yang lebih tepatnya sama'iyun ya. Sama'iyun la yuqasu alaihi. Sesuai dengan apa yang kita dengar dari orang Arab atau yang biasa disebut-sebut oleh orang Arab. Ketika kita sering merujuk kamus atau sering baca kitab ya, menelaah dan tidak bisa dikiaskan pada hal-hal yang lain. Ya. Seperti misalnya ya, gampangannya misalnya ada talibun wa talibat. Wa talibah. Nah, kita tidak bisa katakan talibah ini. Ya. Kita hanya bisa katakan ya bisa katakan huwa talibun wa hiya talibah. Tidak bisa kita katakan huma talibani ya. Ini tidak bisa karena simai sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang Arab dan tidak bisa dikiaskan. Perlu ada rujukan yang pasti. Nah, kemudian ya pembahasan al-mulhaq bil musanna. Nah, di sini ada al-mulhaqu bil musanna. Ini tidak ada tadi di bagian yang sebelumnya, tidak ada di bagian sebelumnya. Tetapi ya, penulis menambahkan di sini sebagai tambahan ilmu bagi kita ya. Al-mulhaqu bil musanna. Mulhaq sendiri ya, yang disejajarkan, yang dimasukkan ke dalam musanna. Apa itu? Huwa ma jaa ala suratil musanna. Dia memiliki bentuk seperti musanna, isim-isim yang musanna. Walam yakun salihan litajrid, dan tidak cocok atau tidak memiliki bentuk mufradnya. Tidak memiliki bentuk mufrad. Contoh, ya, kalau tajrid itu artinya dimurnikan ya. Dimurnikan ya ditunggal. Kalau kita letter like ya nggak cocok ya. Walam yakun salihan, tidak cocok dimurnikan. Ya maksudnya tidak bisa dimufradkan ya. Ya contoh isnatain, nah, tidak ada ya isnun 1/2, bukan demikian 1/2 ya, nggak bisa. Secara logika juga nggak masuk ya. Isnatain nggak ada ya, isnatun, nah, nggak ada mufrad. Kila atau kilta, nah, bukan kilon atau kiltun, maka tidak ada bentuk mufradnya. Nah, itu dinamakan al-mulhaq bil musanna. Nah, kemudian ya, insya Allah sudah paham tentang al-musanna. Kemudian jam'ul muzakkaris salimu, jamak muzakkar salim. Apa itu? Ya, adalah isim yang dijamakkan, ya, dibuat jamak ya, jumi'ah bi ziyadati wawin wa nunin, dengan tambahan waw dan nun atau dengan ya dan nun di akhirnya. Ya contoh qad aflahal mu'minun, ya tadinya al-mu'minu atau mu'minun ya, tambah mu'minun, ya sudah ma'ruf ya. Wasanazidul muhsinin, kami akan kita tambahkan ya, pada orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Maka di situ muhsinin ya adalah ya, jamak muzakkar salim. Adapun syurutu jam'il muzakkar salim, syarat-syarat jamak muzakkar salim ya,
ada dua ya. Ayyakuna alaman limudzakkarin aqilin, ya merupakan nama dari ya nama laki-laki yang berakal, ya Muhammadun Muhammaduna, Aliyun Aliyuna. Nah, ini semua jamak mudzakkar salim. Nah, secara lafaz dan juga secara makna ya, mudzakkar. Kemudian yang kedua ayyakuna sifatan limudzakkarin aqilin, ya, merupakan sifat dari muzakkar yang berakal. Ya, contohnya kafirun menjadi kafiruna. Salihun salihuna. Ya, dia sifat ya. Ya bisa jadi sifat itu bisa jadi sifat untuk muannas, misalnya salihah salihatun. Ini juga sifat ya. Maka di sini ada tambah limudzakkarin aqilin. Sana salihatun atau kafiratun. Maka jamaknya menjadi kafiratun bukan kafiratuna ya. Maka di sini dia menjelaskan dia sifat. Sifat bisa muannas, bisa mudzakkar. Nah, di sini ditambahkan mudzakkar aqil. Nah, ya, mudah-mudahan bisa dipahami tentang jamak mudzakkar salim. Ya, itu ada dua syaratnya ya. Silakan bisa dihafalkan. Ya, nah, ini mudah ya, insyaallah mudah. Sehingga mudah dihafalkan juga. Kemudian, ya, setelah jamak mudzakkar salim ada yang dinamakan dengan al-mulhaqu bi jam'il mudzakkaris salimi. Ya, Anda bacakan saja ya. Wa yulhaqu bi jam'il mudzakkaris salimi fi i'rabihi ma warada 'anil arabi majmu'an. Ya, jamak mudzakkar salim ya atau mulhaq dengan jamak mudzakkar salim ya secara i'rab ya. Ya dia diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Wa hadzal jam'u ghairu mustawfin lisyurut, dan dia tidak memiliki ya syarat-syarat ya, syarat-syarat. Dan ini kembali lagi ya, mulhaq yang seperti ini ya tergantung dari orang Arab memakainya. Jadi sering-sering baca atau sering-sering misalnya buka apa aja ya yang termasuk mulhaq di jamak mudzakkar salim. Nah, ini ya, perlu kita buka kemudian ternyata ini. Nah, sini beliau hafizahullah taala Ustaz Zakaria, beliau membawakan contoh isyrina ila tis'ina. Dia nanti bisa isrun, bisa juga tis'un, bisa jadi isrin, bisa jadi tis'in. Karena dia mulhaq bil musanna, bil jami' mudzakkar salim. Sejatinya dia bukan jamak mudzakkar salim. Tetapi dia digolongkan mulhaq. Kemudian alamina. Alamina, nah ini. Ya, kadang-kadang kita sudah tahu alamina ini jamak mudzakkar salim, ternyata tidak. Ya. Ulama menempatkannya menjadi mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Alamina. Ya. Ardaina. Ya, ardaina. Ada yang baca ardaina, ada yang baca ardina ya. Ya. Nah. Maka yang seperti ini ya, mulhaq jamak mudzakkar salim. Kemudian banina. Ya, banin ya jamak ya anak ya, artinya anak. Banin. Nanti bisa jadi banun. Kemudian ardun, alamun. Nah, dan ini semua ya kita simai lagi ya, kita simai ya, tergantung dari orang Arab memakainya seperti apa ya. Kalau mau cepat ya tinggal buka misalnya apa kamus ya, kita lihat di situ atau ya banyak menelaah dan juga mencari yang mana mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, mana yang mulhaq dengan musanna dan seterusnya.
Ya, kemudian yang halaman berikutnya, halaman 10. Halaman 10. Ya, insya Allah ini banyak ya. Banyak yang harus dihafal. Ya, kalau kita cukupkan nanti di halaman 12. Halaman 12 sampai pembahasan jamak kilah dan jamak kasroh. Jamak kilah dan jamak kasroh. Baik. Jamak muannas salimu, jamak muannas salim. Apa itu? Ya, isim yang dijamakkan dengan, ya tentu dijamakkan dari mufradnya ya. Dijamakkan dengan penambahan alif dan juga ta ya, di akhirnya. Contoh kafiratun, berarti nambahnya dari kafiratun. Ya, kafiratun jadi kafiratun. Salah ma'ruf, shaimatun. Shaimun atau shaimatun. Orang yang atau perempuan-perempuan yang berpuasa. Kemudian ada syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya. Syurutu jam'il mu'annatsis salimi. Ya, sebenarnya bukan ini ya, syarat-syaratnya ini. Cenderung tepatnya ya, apa saja ya bentuk-bentuk jamak muannas salim. Al-muhim yang penting di sini wa yujma'u ala hadzal jam'i ma ya'ti, dan dijamakkan dengan bentuk-bentuk sebagai berikut. Ya. Yang pertama, alamul muannasi. Alamul muannas. Apa itu? Ya nama muannas. Contohnya Maryam. Maryam satu, Maryamu ya. Ya. Kemudian menjadi Maryamatun. Maryamatun. Kemudian Fatimatu menjadi Fatimatun. Ya. Ini nama perempuan. Ya. Kemudian yang kedua, ma khutima bita'it ta'nisi. Yang diakhiri dengan tak ta'nis. Tak ta'nis ya, atau ya lebih ma'ruf dikatakan tak marbutoh ya. Tak marbutoh. Ya, contohnya ya syajaratun, syajaratun. Syajaratun, syajaratun. Ini pohon dan juga pohon-pohon. Mudah insyaallah ya. Sudah pernah belajar berarti ya anggap semuanya sudah mahir ya masalah yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, sifatul muannasi makrunatan bitta'i. Sifat dari muannas yang keadaannya bersambung dengan ta. Ya seperti tadi ya. Kafiratun atau kafirun menjadi kafirun. Sedangkan kalau muannas jadi kafiratun jadi kafiratun. Nah, dan di sini bisa kita baca sifatul muannasi makrunatun bisa. Bisa juga kita baca makrunatan. Ya, tergantung mana yang kita akan pilih. Ya kalau makronatun berarti nanti naatnya ke sifat. Namun lebih condong ya lebih tepatnya al-makronatan ya. Kemudian yang keempat al-masdarul mujawizu salasata ahruf. Ya, masdar yang apa? Yang lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf. Contohnya ikramun. Jadi ikramatun. Ikramun, ikramatun. Namun ini kembali lagi ya, ini tidak bisa semuanya, tergantung mana yang sering dipakai oleh orang Arab. Ya, ya contoh lain ikroma, ikrom, misalnya apa? Misalnya aslaha yuslihu, ya, aslaha, islahat, nah ini bisa. Islahatun. Kalau ikrom berarti kan penghormatan, islahat berarti perbaikan, koreksi. Islahatun. Nah, isbat, ya, asbata itu isbat, ya, isbatat atau isbatun, isbatatun. Kemudian yang kelima,
ya ma khutima bi alif at-ta'nitsil maqsurah. Nah, ya kembali lagi Ana ingatkan yang ini sesuai dengan apa ya yang orang Arab sering pakai ya. Ya semua misalnya. Kan tetapi ini memudahkan kita ketika mendapati satu satu kalimat, satu isim misalnya, satu isim dalam membaca kitab. Ya, dengan mengetahui syarat-syarat ini, ya hal apa berapa keadaan ini yang keenam hal ini ataupun yang lainnya nanti, ya ini memudahkan kita. Oh ini kalau tidak salah ini masuk ke jamak muannats salim. Ya, kita buka lagi muyasarnya. Oh iya, misalnya kata zikro, zikro misalnya kita dapatkan zikroyatun. Ini kan bingung, apakah zikrun ataukah apa? Oh ternyata zikroyat datangnya dari kata zikro. Misalnya dapatan ikromatun. Oh ini salah satu ya bentuk dari ya, jamak muannats salim. Namun apa mufradnya? Oh ternyata bukan ikromah, tetapi ikromun. Baik, kemudian yang keenam, ma khutima bi alifit ta'nitsil mamdudah. Ma khutima bi alifit ta'nitsil mamdudah. Ya, yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah, maka bisa kita jadikan sahrawat, sahra'u, sahrawat. Kita tutup. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan atas perhatian dan partisipasinya. Ya, semoga kita diberi ya, kelancaran, kesehatan bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.